Merebaknya kasus cybercrime dengan aneka modus, mulai dari modus penipuan agen travel yang berujung pada pembobolan kartu kredit pelanggan, hingga arisan online bodong, membuat masyarakat resah. Celakanya, patgulipat tipu muslihat online itu justru menggunakan sarana pesohor sebagai daya tarik bagi pelanggan. Banyak pesohor hingga YouTuber sengaja di-hire untuk meyakinkan konsumen. Ironisnya, dengan tawaran fasilitas dan uang yang diberikan oknum kejahatan cyber itu, para pesohor yang punya banyak followers ikut tergiur dalam mempromosikan jasa tipu-tipu online tersebut. Yang terbaru, artis Gisela Anastasia dan Tyas Mirasih tiba-tiba harus berurusan dengan Polda Jawa Timur karena telah turut serta menjadi figur yang ikut mempromosikan produk travel online yang diduga sudah menguras ratusan isi kartu kredit konsumennya. Datang sejak pagi kemarin ke Polda Jatim, keduanya diperiksa sebagai saksi secara bergilir selama 6 jam oleh penyidik Polda Jatim. Kepada awak media, Polda Jatim mengaku mendapat keterangan dari Gisel maupun Tyas yang sudah mendapat mahar sekitar 5 juta untuk Tyas dan 25 juta untuk Gisel, plus fasilitas perjalanan gratis ke luar negeri. Gisel dan Tyas tak menampik mendapatkan fasilitas tersebut, tapi keduanya tak menyangka jika uang balasan jasa endorse itu ternyata didapat oknum pemilik travel online dari cara membobol kartu kredit. Tahun 2019 ya? Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau Kak Tyas di Desember endorse-nya. Kalau aku di bulan Mei 28 sama 11. Ya, 2019. Ya, tapi semua tahun lalu. Mulai dari dapat uang, Mbak? Nggak pernah. Kita tidak berbayar, jadi endorsement ini hanya barter sama jasa. Itu ada yang tiket, Jasa mas, tiket mas. saya hotel, Sama voucher hotel. Aku 1. Aku 2. Itu lucu banget sih. Ya, hari ini tadi saudari Gisel sebagai saksi ya, statusnya kita lakukan pemeriksaan dan kemudian ini sesuai dengan kebutuhan penyidik dan sudah kooperatif untuk bisa diambil keterangannya. Nanti kita tunggu hasilnya setelah proses pemeriksaan ini. Hari ini ada 2 saksi, kemarin 2, berarti kalau hadir lagi 1 lagi berarti ada 4 terkait dengan public figure ya. Baik Gisel maupun Tyas tak menyangka jika kebesaran nama mereka sebagai selebritas dimanfaatkan oleh pengusaha travel online nakal yang sebelumnya sudah diamankan oleh Polda Jatim. Atas insiden ini, baik Gisel maupun Tyas ke depan akan lebih berhati-hati menerima manisnya fasilitas endorse. Polda Jatim sendiri baru menetapkan 2 pesohor ini sebagai saksi. Bahkan di hari sebelumnya juga sudah diperiksa YouTuber kenamaan Okarin yang juga ikut membantu mempromosikan agen travel online bodong tersebut. Mengenal dengan para pelaku nggak, Mbak? Tidak sama sekali. Kita tidak ada sangkut pautnya, juga tidak mengenal, bahkan kita juga tidak ada kayak kontak person juga nggak ada. Endorse melewati siapa? Lewat biodata yang ada di Instagram. Jadi dia ngontek memperkenalkan dirinya kalau dia mau mengendorse saya, tapi saya tidak mengenal sebelumnya, saya juga nggak tahu tiket kekinian dan saya juga nggak mengenal ownernya ataupun tim-timnya, saya nggak tahu. Imbal balik uang dan fasilitas mewah memang cukup menggiurkan bagi pesohor yang punya ribuan hingga jutaan followers di jagat maya. Bahkan ketiban rezeki nomplok hanya dengan endorse itu juga sempat dicecap oleh bos penonton bayaran yang menjelma jadi artis dadakan, Eli Sugigi. Eli di hari yang sama juga diperiksa polisi, namun kali ini ia menjadi saksi atas kasus penipuan dengan modus arisan online. Setelah 6 jam diperiksa, Eli kabarnya hanya mengaku diberi uang sebesar 1 juta untuk mempromosikan arisan tipu-tipu itu. Sampaikan terkait dengan adanya arisan online ya. Beberapa kita lihat ini juga ada korban dan juga saksi, nanti akan disampaikan. Proses pemeriksaan ini terus berlanjut dan mendasari dari adanya beberapa pelapor korban ya terkait dengan arisan online yang tidak terbayarkan oleh tersangka yang tadi kita sampaikan yaitu saudari VP ya. Maka dari hal ini kita telah memeriksa saudari ES saat ini sudah bersama kita. Saudari Sejuta mungkin lumayan buat Eli, apalagi hanya dengan cuap-cuap promosi di akun media sosial. Ya, ketimbang rebahan, memang betul cuap-cuap beriklan di medsos meski cuma dengan bayaran 1 jutaan.
Tapi tidakkah Eli sadar jika ocehan berbayarnya justru telah ikut menambah korban penipuan? Makasih banget untuk Polda Jatim ya dengan sigapnya menangkap untuk arisan online ini yang sangat merugikan seperti Mbak ini yang sekarang saat ini nyari uang lagi susah. Dengan sigapnya Polda Jatim langsung meringkus orangnya walaupun orang itu tidak ada di Jawa Timur. Sangat jauh orangnya, tapi sangat sigap. Saya dipanggil panggilan pertama saya karena nggak tahu dia jatuh suratnya di anak saya di rumah Cipinang, dan kedua saya kan tinggal di Cibubur, dan kedua datang langsung Pak Arif datang saat saya lagi syuting di TV swasta, TV tetangga. Saya lagi syuting dengan kagetnya saya datengin orang ganteng Pak Arif. Kira saya mau di prank gitu ya. Waktu itu saya kaget Pak, saya di prank ada apa gitu. Ternyata benar surat panggilan kedua datang, saya baca di situ dan banyak wartawan di Jakarta juga yang tahu. Dan akhirnya pun saya terima panggilan dengan kesini saya kesempatan waktu. Eli mungkin sama seperti Giselle, Tias, dan artis kebanyakan lain yang baru sadar setelah menelan uang hasil kejahatan. Lantas mungkinkah kecerobohan mereka akan jadi pelajaran? Benarkah mereka hanya akan jadi saksi semata atau kelak statusnya bisa berubah? Sebab akibat kecerobohan mereka yang tak hati-hati memverifikasi perusahaan yang menawarkan endorse, justru telah banyak korban akibat bualan mereka di dunia maya. Dari beberapa keterangan yang kita dapatkan, ya kita bisa lihat diantaranya adalah dengan menggunakan akunnya langsung. Ya, pertama adalah saudari ES. Ya, saudari ES kita akan ambil keterangannya dengan sesuai kebutuhan dan tuntutan proses penyidikan ini. Demi objektif dan juga profesional dan prosedur, maka kita akan mengambil keterangannya sebagai saksi. Kemudian juga ada saudari RM, ya, saudari RM, yaitu Rosa Meldianti, RM, MB, ya, dalam akun public figure-nya dicantumkan juga di sini, ya. Kemudian juga ada saudara IS. Untung masih jadi saksi. Mereka hanya dikulik untuk menambah keterangan. Sebelum kelak endorse mereka dikategorikan sebagai bagian yang turut serta menyebarkan penipuan, baiknya sejak awal para pesohor sudah harus jeli jika mendapatkan tawaran endorse yang menggiurkan. Apalagi pengaruh mereka cukup kuat. Mestinya mereka sedia payung sebelum hujan. Sebab bisa jadi uang dan fasilitas sudah habis ditelan, urusan hukum belakangan malah panjang. Lantas kapokah mereka menerima tawaran endorsan dari perusahaan yang kredibilitasnya dipertanyakan? Entahlah.